Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiani Halbisa Ferdianti dengan NIM akhir 081 dari kelas 2024 C. Di sini saya akan melakukan tutorial melakukan uji validasi dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dari data yang berasal dari kuesioner yang sudah saya prepare. Pertama, di sini kita buka aplikasi SPSS, lalu kita tekan variabel view. Setelah itu, pada bagian name, kita ketik secara manual soal 1 hingga 10. Soal 1 hingga 10 ini mewakili pertanyaan saya yang ada pada kuesioner. Lalu pada bagian tabel di bawah soal nomor 10, kita tekan total. Lalu pada bagian type, kita pastikan semuanya numerik. Pada bagian width 8, bagian desimalnya 0. Jika pada bagian desimal bukan 0, kita dapat mengubahnya dengan cara ditekan. Lalu kita tekan yang atas untuk menambah, yang bawah untuk mengurang. Karena tujuan kita adalah mengubahnya menjadi angka 0, maka kita tekan ke bawah hingga ke angka 0. Lalu pada bagian label ini kosong, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya scale. Jika pada bagian measure ini bukan scale, kita bisa mengubahnya dengan cara ditekan juga, lalu kita pilih scale. Pastikan dari atas ke bawah semuanya scale, lalu pada bagian row ada input. Jika semuanya sudah seperti ini, kita tekan data view. Nah, secara otomatis akan tertulis soal 1 hingga 10 dan juga total. Lalu, semua angka yang ada di sini saya dapatkan dari hasil jawaban kuesioner saya. Di sini saya mendapatkan lebih dari 20 responden, tapi saya hanya memilih 20 responden dan juga 10 soal. Kita salin 20 responden dan juga 10 soal. Lalu setelah kita salin, kita tempelkan pada SPSS pada bagian data view. Lalu untuk total ini adalah hasil dari penjumlahan soal 1 sampai dengan 10. Contohnya kayak seperti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, lalu hasilnya adalah 40. Setelah semuanya seperti ini, total juga sudah terisi, kita menentukan uji validitas. Uji ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kevalidan atau kesesuaian angka yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden. Prinsipnya adalah mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total dari jawaban responden. Caranya adalah kita tekan analyze, lalu kita tekan correlate, setelah itu kita pilih bivariate, pastikan semua yang ada di sini berpindah ke bagian variables. Kita tekan Ctrl A. Lalu kita pindahkan. Setelah itu, pastikan pada bagian percent, total, dan flex significant correlates tercentang. Setelah semua tercentang dan semuanya berpindah, kita tekan OK. Tampilannya akan seperti ini. Kita lihat pada bagian percent correlate, lalu pada bagian total. Peraturannya adalah jika R hitung yang ada di sini lebih besar daripada R tabel, maka data dianggap valid. Di sini R hitung pada bagian total adalah 840. Kita bisa lihat R tabelnya. Karena kita memilih 20 responden, jadi yang kita lihat adalah angka 20. Di sini tertulis 0,444 atau 0,444, sedangkan data kita adalah 840. Jadi dapat dipastikan valid karena R hitung kita lebih besar daripada R tabel. Kita bisa lihat ke bawah, semuanya valid karena lebih dari 0,444 atau 444. Jadi data yang saya miliki adalah valid. Lalu selanjutnya kita akan menentukan uji reliabilitas. Kita kembali pada data view, tampilannya seperti ini. Uji reliabilitas adalah metode statistik untuk mengukur konsistensi dan keandalan suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner, sehingga menghasilkan data yang serupa jika diukur berulang kali dalam kondisi yang sama. Uji ini bertujuan untuk memastikan uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur tidak dipengaruhi faktor eksternal dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara stabil. Lalu tujuannya adalah konsistensi pengukuran. Memastikan bahwa instrumen yang sama akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berkali-kali pada subjek yang sama. Lalu ada keandalan instrumen. Mengukuhkan bahwa kuesioner atau alat ukur yang digunakan sudah dapat diandalkan dalam mengumpulkan data yang akurat. Caranya adalah kita tekan analyze seperti tadi, lalu kita cari bagian scale, lalu kita tekan reliability analyze, setelah itu kita pindahkan pada bagian items. Kita tekan
Ctrl A, lalu kita pindahkan. Semua dari soal 1 hingga 10 harus berpindah kecuali total. Jadi pada bagian total kita kembalikan. Pastikan soal 1 hingga 10 berpindah ke bagian item. Setelah semuanya berpindah, kita tekan statistik. Kita centang pada bagian scale if item deleted. Lalu pada bagian none. Pastikan none juga sudah tercentang. Setelah keduanya tercentang, kita tekan continue. Lalu pada bagian model ini pastikan bertuliskan alpha. Setelah semuanya selesai, kita tekan OK. Lalu kita lihat pada bagian reliability statistik. Peraturannya jika reliability statistik pada bagian corn base alpha lebih besar daripada 0,06, maka data dianggap valid dan dapat dipercaya. Sedangkan jika lebih kecil daripada 0,06, maka data tidak valid dan tidak dapat dipercaya. Di sini tertulis 877 atau 877, maka lebih besar daripada 0,06. Maka di sini data dianggap valid dan dapat dipercaya. Sekian tutorial dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.